Para pemirsa, kini kita sudah belajari 3 buah chart sebelumnya, dan mungkin inilah chart yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, yaitu bagaimana kita berdagang ataupun melakukan trade dengan cara scalper. Nah, cara scalper ini kita harus mempunyai beberapa syarat terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah kita harus tegas. Yang kedua, kita harus disiplin. Yang ketiga, kita tidak boleh kemaruk, ya. Arti kemaruk, kita tidak boleh serakah, ya. Kita harus bertindak sebagai seorang pedagang. Seorang pedagang itu akan melepas barang dagangannya ketika dia sudah memperoleh untung, ya. Berapapun untungnya, itu adalah proses mekanisme tawar-menawar di pasar. Dan sebagai seorang pedagang yang baik, dia juga harus tahu bahwa ketika dia mengalami kerugian, dia sudah harus melakukan melepas barang yang dia jual itu, ya. Entah mungkin dengan cara obral ataupun entah dengan cara diskon dan sebagainya, ya. Di market, cara menentukan diskon ataupun obral dan sebagainya, kita harus menentukan dengan pasti dan tegas seberapa besar saya akan mengalami kerugian, ya. Misalkan uang Anda itu adalah $100, maka Anda harus secara tegas ketika Anda bermain dengan pola scalper, Anda dalam hati mengatakan, oke lah, saya akan rugi paling banyak itu $5, ya. Dari $100 modal saya dagang $100, saya kalau mau rugi hanya $5, ya. Dan kalau saya mau untung berapa? Oke, kita lihatlah dalam hal ini adalah tawar-menawar dari market. Misalkan pada market yang lesu atau perdagangan yang sepi, misalnya Anda berdagang di pasar dan ternyata sepi pembeli, mungkin hanya dengan 2%, 1% keuntungan dari modal Anda sudah lepas, ya, daripada Anda nanti mengalami kerugian, ya. Nah, tapi kalau pada saat pasar yang lagi rame, banyak pengunjung dan sebagainya, contohnya kalau di market forex itu ibaratkan dengan adanya namanya semakin bullish, ya. Semakin kuatnya tekanan harga untuk naik, ya, Anda mungkin dapat melakukan negosiasi tawar-menawar. Kalau di market forex namanya Anda melakukan hold sejenak, ya. Itu adalah syarat mutlak daripada sistem trading Anda, ya. Nah, untuk mengetahui bahwa apakah sekarang pasar rame, banyak pembeli atau banyak peminat dari barang-barang Anda, ya, tentunya Anda memerlukan sebuah suatu sistem, ya. Sistem ini selalu berulang-ulang kali, ya. Sistem ini juga selalu menunjukkan kepada kita kira-kira potensi dan opportunity serta peluang yang ada, ya. Sebelum kita memulai sistem scalper ini, yang penting kita harus melihat dulu ketiga buah chart yang sebelumnya pernah saya jelaskan. Tren ini sekarang sedang menuju ke arah mana, ya. Itu yang paling penting, ya. Dengan permainan scalper, ya, misalkan, ya, sebagai contoh, tren sementara bullish atau naik, ya. Anda harus berpikir sebagai pedagang, bila harga rendah Anda membeli, bila harga rendah Anda membeli, dan Anda menjual ketika harga tinggi kembali, ya. Jangan Anda melawan, misalnya trennya lagi naik, ya, atau lagi bullish, terus Anda melakukan jual sell, ya. Nah, apa yang terjadi? Posisi Anda itu pasti akan mengalami terus kerugian. Kenapa? Anda menjual, harga naik lagi, ya. Anda terpaksa harus melakukan cut loss, ya. Anda menjual lagi, naik lagi harga, ada cut loss. Itu apa yang terjadi? Anda berarti melakukan satu pola perdagangan yang salah, karena Anda menggunakan sistem counter trend, ya. Sedangkan pada market trending, saya tidak pernah menganjurkan kepada para investor untuk melakukan pola sistem counter trend, ya. Saya lebih cenderung untuk menganjurkan menggunakan pola sistem following trend, ya. Nah, pada market scalper ini, jika misalkan kita asumsikan market itu adalah bullish, maka apa posisi yang harus kita ambil? Kita harus berpikir bahwa ketika harga rendah kita harus membeli, ketika harga rendah kita harus buy, ya. Dan biarkan waktu berjalan sesaat sampai kita memperoleh keuntungan. Berapa keuntungan yang kita ambil? Kita mungkin lihat apakah pasar ini ramai apa tidak. Kalau pasar ini ramai, mungkin kita dapat menahan sejenak, ya, mungkin sekitar dalam 5 menit sampai dengan 15 menit kita akan menahan, ataupun setengah jam sampai harga itu memberikan kita keuntungan yang cukup bagus. Namun bila mana kita terjadi salah arah, kita pun harus tegas, ya. Misalnya kita trennya lagi bullish tadi, nah kita mengambil posisi adalah sell atau menjual, dan ternyata harga sudah meninggalkan kita, lebih baik kita mengambil satu keputusan dengan tegas,
ya, kita melakukan cut loss dan kita switch, ya. Misalnya kita sell 0,1 lot, maka atau 1 lot ya, kita sell 1 lot ya, maka ketika kita melakukan cut loss, kita segera switch, kita mengambil posisi adalah double-nya, yaitu 2 lot, ya. Kenapa saya katakan 2 lot? Kalau pada saat market trending, maka kekuatan harga ya yang menuju ke arah trending itu, misalnya bullish, itu sangat-sangat besar, di mana banyak para peminat dan para pelaku investor di seluruh dunia berpikir bahwa mereka ini adalah saatnya untuk membeli, ya. Oke. Nah, di sini di layar Anda akan melihat sebuah chart ya, sebuah tampilan. Kita sepakat terlebih dahulu aturan mainnya, ya. Anda melihat di sini ada beberapa warna, ya. Kepastiannya demikian, ya. Jika warna hijau, ya, candle berwarna hijau juga, ya, dan MACD berada di area positif atau di atas 0, maka harga akan meningkat dengan tajam. Oke? Begitu pula juga dengan sebaliknya. Bila candle berwarna merah, ya, stabilo juga berwarna merah, filternya juga keduanya berwarna merah, dan MACD berada di area negatif, maka market itu cepat atau lambat tetap harus down, ya. Walaupun dalam pergerakannya dia terjadi namanya volatil, naik turun, naik turun, naik turun, tetapi tujuan akhirnya dia adalah turun jika warna filter dan semuanya itu adalah berwarna merah. Oke, kita sepakati bersama dulu, ya. Jadi sebelum kita memasuki pola trading atau kita open posisi atau kita entry, kita harus sepakati 2 hal tersebut, ya. Hal yang ketiga adalah bila mana terjadi ketidaksesuaian, ya, terjadi namanya kontra, ya, antara filter 1 dan filter 2, bahkan juga terjadi kontra dengan yang warna yang nampak pada main chartnya, ya. Misalnya candlenya warnanya hijau, stabilonya hijau, tetapi di filter pertama ada merah, filter yang kedua ada hijau, MACD juga masih dalam posisi kejepit atau mendekati angka 0. Apa yang kita harus lakukan pada saat itu? Yang kita harus lakukan pada saat itu adalah menutup komputer dan tidak melakukan perdagangan atau open posisi apapun, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana? Pak, bagaimana kalau misalnya saya sudah terjadi open posisi sebelumnya dan ternyata saya pada saat itu saya floating loss, apa yang harus saya lakukan? Nah, pada saat ini Anda hanya cukup mengamati, Anda tidak perlu membuat atau menambah satu open posisi baru atau mengambil tindakan apapun. Anda mengamati dulu sampai di mana, ya, masa sideways atau masa tenggang itu berakhir, ya. Bila mana misalnya Anda tadi memegang posisi sell dan harga naik, Anda sudah terfloating, tiba-tiba sampai di atas terjadi namanya sideways di mana filter satu sama lain tidak terjadi kesesuaian, Anda melihat apakah harga berbalik turun lagi kembali dengan menunjukkan angka merah termasuk filternya, atau jadi justru menaik kembali. Kalau dia naik berarti filternya menjadi hijau dan sebagainya. Saat itu sell Anda harus Anda buang, ya. Anda cut loss dan Anda mengambil posisi buy. Pada saat itu juga begitu Anda buang, Anda mengambil posisi buy dengan jumlah lot yang mungkin sama ataupun Anda dapat menambah, ya. Kalau Anda adalah tipe seorang scalper yang greedy atau pemberani, Anda pasti akan menambah jumlah lot, ya. Tapi kalau Anda adalah tipe konservatif, Anda pasti hanya menetapkan switching itu hanya sebesar lot yang Anda pasang tadi, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi jika harga itu naik terus, maka kerugian tadi, Anda punya kerugian sell itu dapat ditutupi oleh keuntungan pada buy, ya. Nah, di sini saya mau sarankan pada market scalper atau perdagangan scalper, yang paling penting dan paling pokok di sini adalah bukan bagaimana kita mencari untung, ya, tetapi bagaimana kita menyelamatkan equity kita dulu ketika kita mengalami floating loss. Misal sebagai contoh tadi, kita sell harga naik, ya, kita sudah rugi sebesar $50, ya. Nah, pada saat Anda melakukan switching, Anda cut loss dan melakukan proses buy 2 misalnya, ya, otomatis ketika harga naik 25 poin saja, berarti 25 kali 2 lot sama dengan 50 poin. Anda juga rugi 50 poin. Saat itu saya sarankan Anda untuk menutup perdagangan segera. Karena apa? Karena pada saat itu Anda sudah break even. Di sini saya tidak menganjurkan Anda untuk mengambil keuntungan harus lebih dari 50 poin buy tersebut atau 25, ya. Tetapi Anda menutup dulu dan Anda melihat apakah harga masih berpotensi naik atau tidak. Kalau harga masih berpotensi untuk naik, Anda jangan buru-buru masuk market, Anda tunggu koreksinya dulu, ya. Setelah terjadi koreksi di mana harga itu turun sedikit, nah dari situlah Anda boleh membuka satu posisi atau masuk pasar dengan sifat opportunity, yaitu dengan
mengentry buy ya, open posisi buy di situ. Dan Anda tunggu sejenak beberapa candle kemudian, saya pikir Anda sudah beruntung. Tapi intinya adalah apa? Kerugian yang tadi 50 pips itu telah Anda dapat cover dengan teknik switching itu sebesar 50 pips juga ya. Di sini walaupun harga itu bergerak di arah mana, ke mana dan berada di angka berapa, kita tidak usah pusing. Yang penting kita hanya tahu bahwa equity kita sekarang sudah pulih kembali dan sudah untung. Keuntungan daripada seorang pedagang itu relatif. Dan satu juga, tidak setiap pedagang itu mempunyai keberuntungan terus-menerus ya. Kadang mereka juga bisa dapat rugi. Oke. Nah, para pemirsa kita lihat sekarang ya. Sesuai dengan kesepakatan awal, merah, 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 semua merah. MACD juga berada di area negatif. Anda lihat ini merah filternya, ini merah filternya, merah. Anda sell ya. Anda sell pada saat step pertama Anda sudah untung 13 atau 12 poin. Oke. Tapi pada saat itu Anda membiarkan karena ini semua kondisi masih merah. Ternyata dia naik di sini. Anda minus 2 sampai dengan 3 poin. Anda biarkan saja terlebih dahulu ya. Biarkanlah waktu itu bekerja dan Anda dalam perjalanannya tentu market akan naik turun. Anda tidak usah memusingkan, Anda percaya saja pada sistem trading Anda dan Anda melihat juga bahwa MACD masih negatif. Nah, disinilah baru kita melepas ketika kedua buah indikator ini telah memberikan suatu signal yang reversal ya. Mungkin di sini kita akan membuang ya, kan ini kan pola 15 menit 5 menit ya, kita akan membuang. Jadi Anda masih cukup waktu dalam menit ketiga, menit keempat dalam satu candle besar ini, mungkin Anda akan lepas posisi sell Anda di sini dan Anda masih beruntung sebesar 32 pip. Oke. Pada ketika saat Anda melakukan close 32 pip, Anda harus berpikir cepat, Anda melakukan lagi proses buy. Ya, karena ini sudah menunjukkan angka hijau dan ini sudah mau memasuki angka MACD memasuki gerbang positif ya. Anda melakukan buy, Anda lihat Anda masih bisa beruntung sebesar 15 poin. Nah, mungkin ketika di sini merah, kita di floating di sini ya Pak ya. Kita mungkin ada rugi $3, kita buang saja $3, kita segera lakukan switch lagi kembali untuk melakukan open posisi sell. Anda lihat tunggu sesaat, Anda sudah beruntung sebesar 30 poin kembali.